Kita percaya bahwa setiap janji-janji Tuhan, iya dan amin. Kita bersyukur Dia Allah yang begitu dekat, bahkan Dia melebihi seorang sahabat buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah kasih-Mu buat kami Tuhan. Bahkan kami tidak mampu hidup jauh dari Engkau Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Makan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar
kasih ya Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa, nanti Damara akan pimpin kita di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas puji pagi hari ini yang sungguh indah Tuhan. Tuhan, supaya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, siapkan hati kami, biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam. Puji Tuhan, kita masih dalam kondisi yang sehat ya, dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada kesempatan pagi hari ini. Satu tema yang akan kita pelajari pagi hari ini ya saudara, yaitu bicara tentang jangan bodoh ya. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat, tapi tidak bisa dipungkiri ada beberapa di antara orang-orang percaya yang memiliki perilaku yang bodoh. Makanya hari ini kita bicara dengan satu judul, jangan bodoh ya. Bapak Ibu, mungkin kita pernah beli satu barang ya, entah handphone atau barang-barang elektronik yang lain. Kemudian di dalam kemasan barang yang kita beli itu biasanya ada buku petunjuk penggunaannya, buku panduan tentang penggunaan barang tersebut. Biasanya di dalam petunjuk itu disebutkan misalkan itu alat elektro ya, kekuatan daya atau wattnya itu berapa, itu disebutkan. Kemudian mungkin di dalam buku petunjuk itu juga disebutkan kalau meletakkan barang itu jangan dekat dengan sumber api misalkan, jangan dekat kompor misalkan, atau jangan kena air ya, jangan kena percikan air. Artinya di dalam buku petunjuk itu bagaimana menggunakan secara aman itu dituliskan secara detail. Untuk apa? Yang pertama, agar barang atau benda yang kita beli itu sifatnya awet, aman, dan bisa dipakai secara berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga menunjukkan komitmen dari perusahaan itu untuk menjamin konsumen sekaligus menjamin kredibilitas dari pembuat barang itu. Sehingga buku petunjuk itu menjadi sangat penting. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu ya, sebelum ada undang-undang yang mengatur hak konsumen, orang-orang Indonesia kalau beli barang yang produk luar itu buku petunjuknya itu tidak di dalam bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, ada yang bahasa Arab, macam-macam. Tetapi undang-undang perdagangan yang beberapa waktu disahkan oleh pemerintah, maka semua produk yang dijual di Indonesia itu harus menggunakan bahasa Indonesia atau ada bahasa Indonesianya di dalam buku panduan itu, manual booknya itu. Untuk apa sih? Seperti yang tadi saya bilang, agar barang atau benda yang kita beli itu awet, ya, kemudian bisa digunakan semaksimal mungkin, dan kredibilitas dari perusahaan itu bisa terjamin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Alkitab. Alkitab yang kita punya itu adalah sebetulnya buku petunjuk, buku manual book dari kehidupan kita yang dikirimkan kepada kita oleh Tuhan sendiri. Artinya Alkitab itu yang akan menuntun kita supaya kita itu bisa hidup berjalan sebagaimana mestinya yang Tuhan inginkan buat kita. Itu sebabnya hari ini kita akan melihat ada dua kelompok orang percaya, yang satu orang bodoh, yang satu orang bijaksana. Pasti Bapak Ibu paham akan yang saya maksud, dan kita akan melihat di dalam Matius 25 ayat yang pertama. Kok nggak muncul di itu sudah muncul di sana, sini enggak. Saya akan bacakan Bapak Ibu, Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-13 ya. Demikian firman Tuhan.
Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ilustrasi tentang hal kerajaan sorga yang diceritakan oleh Tuhan Yesus mengenai gadis bodoh dan gadis bijaksana ini sudah sangat populer, kita semua sudah pernah mendengar. Tentunya pemilahan bodoh dan bijaksana ini tidak bicara tentang intelektual atau kecerdasan atau IQ yang dimiliki oleh seseorang. Yang bodoh ini tidak mewakili orang-orang yang misalkan sekolahnya nggak benar, ya orangnya pelongo-pelongo, bukan itu. Tetapi bodoh di sini bicara tentang pilihan hidup. Bicara tentang bagaimana orang ini mempersiapkan kehidupannya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang bijaksana tentunya ini juga bukan bicara tentang kecerdasan, karena tidak bicara tentang pandai, tidak bicara tentang cerdas, tapi bicara tentang bijaksana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang Natal ya, yang kita ini sebentar lagi akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau dalam kalender Kristiani kita ini sedang memasuki minggu-minggu Advent ya, maka akan sangat relevan kalau kita tidak hanya sekedar mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal, tapi kita juga mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Kapan kelak kita nggak tahu pasti. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, jangan bodoh. Kenapa jangan bodoh? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bicara tentang kedatangan Tuhan, maka saya bilang tadi, atau Alkitab bilang tadi, jangan bodoh. Kenapa sih? Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak ada yang tahu. Kalau kedatangan Natal, ya sebentar lagi kita Natal semua tahu, nanti tanggal 25 Desember Natal. Saya hanya ingin sedikit memberikan catatan Bapak Ibu. Banyak orang yang mengatakan Natal tanggal 25 Desember itu kan tidak ada di dalam Alkitab. Itu adalah perayaan orang-orang Eropa merayakan Dewa Matahari. Saya mau kasih tahu, dalam catatan apapun itu tidak ada Dewa Matahari yang ulang tahun tanggal 25 Desember. Itu hanyalah hoax yang mencoba untuk mendegradasikan, menurunkan makna Natal. Yesus memang lahir tanggal 25 Desember. Dari berbagai macam penafsiran itu
memang dipastikan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Mungkin satu kali kita perlu pendalaman Alkitab terkait tanggal 25 Desember ini. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak ada yang tahu. Perhatikan ayat 5 dan ayat yang ke-13 ini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Karena itu, ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kita tidak tahu. Kamu tidak tahu kata Tuhan. Kita semua tidak tahu kapan akan harinya, kapan akan saatnya, enggak tahu. Sehingga kalau kita berpikir kapan ya Tuhan datang lagi untuk menjemput kita, ya kita naik ke sorga, yang dalam bahasa teologianya disebut dengan parousia, ya kita diangkat, itu kapan ya? Kita rindu ya. Kita enggak ada yang tahu. Bahkan saudara, saya mau sampaikan bahwa kita pun sebagai orang Kristen jangan mau ditipu oleh orang yang sok tahu. Perhatikan Matius 24 ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Perhatikan ini, malaikat-malaikat di sorga, malaikat saudara, tidak tahu. Dan anak pun, anak ini kan Tuhan Yesus, ya, bicara tentang anak manusia, anak Allah Tuhan Yesus. Anak pun tidak, yang tahu siapa? Hanya Bapa sendiri. Kenapa sih saya ingin menekankan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu? Oleh karena sepanjang abad Bapak Ibu, banyak pengajaran-pengajaran sesat yang mencoba menjelaskan secara pasti kedatangan Tuhan kedua kali itu kapan. Beberapa waktu yang lalu salah satu denominasi gereja besar di dunia, ya, itu menyebutkan bahwa Yesus akan datang tahun 1963. Tanggalnya sudah dipastikan. Enggak datang juga. Kapan hari ada satu gereja tetangga kita, ya, di sekitar sini ada satu gereja yang kemudian tampil di YouTube dengan tegas mengatakan Yesus akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian, ya, tahun sekian, bahkan jam sekian. Tapi enggak datang juga. Nah, hari ini kita semua perlu belajar secara kritis bahwa tidak ada seorang pun yang tahu Bapak Ibu. Bahkan satu kali ada seminar hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu di Jogja, pembicaranya itu seorang hamba Tuhan dari Korea, kemudian menceritakan dan menyebutkan dia mendapat pesan dari Tuhan, Yesus akan datang kedua kali, tahun berapa itu saya gak lupa, dan datangnya itu di pantai selatan. Loh, ya lucu juga. Ngapain Tuhan datang di pantai selatan ketemu Nyi Roro Kidul? Ini penipuan-penipuan gitu loh. Yang ingin saya sampaikan, Alkitab menjelaskan yang tahu tentang kedatangan Tuhan itu hanya Bapa sendiri. Loh, anak tidak tahu, apakah Yesus tidak maha tahu? Yesus maha tahu. Tetapi Tuhan Yesus tidak menggunakan kemahatauannya itu untuk menyampaikan kapan datangnya. Dia menyerahkan kapan datangnya itu kepada Bapa sendiri. Itu sebabnya kita harus paham, ya, bahwa menjelang Natal ini di mana kita akan memperingati kedatangan Yesus, ya, di dalam peristiwa Natal. Tapi ketika kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, saya ingin sampaikan di seluruh dunia tidak ada yang tahu. Kalau ada yang mengajarkan kepada Bapak Ibu Yesus akan datang kedua kali tanggal sekian, tahun sekian dan sebagainya, saya mau sampaikan, itu cara setan iblis untuk membelokkan iman kita kepada Tuhan. Yang tahu hanya Bapa. Yang kedua, kalau begitu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Supaya kita enggak seperti gadis yang bodoh tadi. Kewaspadaan dibutuhkan di dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perhatikan ayat 3 dan yang keempat ini, dikatakan demikian Bapak Ibu. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa
pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ada beda di sini. Gadis yang bodoh itu dan gadis yang bijaksana itu dua-duanya membawa pelita. Apakah pelitanya bagus, diukir dengan luar biasa, berkilau dan sebagainya? Ternyata enggak penting. Yang penting adalah apakah mereka membawa minyak atau tidak. Nah, kita akan melihat di sini, saudaraku. Ketika gadis-gadis itu membawa pelita, maka saya ingin sampaikan, saudaraku, bahwa waspada menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali itu tidak sekedar kita itu membawa pelita. Ini tidak sekedar bicara tentang kekristenan. Identitas gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh itu sama. Dua-duanya membawa pelita. Ini bicara tentang kesamaan di dalam pemahaman bahwa Mesias akan datang. Mereka tahu. Tiap orang Kristen tahu. Makanya saya sampaikan di sini bahwa kewaspadaan ini bukan sekedar bicara tentang kekristenan, karena kita tahu semua orang Kristen pasti tahu bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Bahkan agama sebelah, saudara kita, juga mengklaim percaya bahwa Sang Mesias, ya, Isa Al-Masih, Imam Mahdi, satu kali akan datang. Semua orang tahu. Makanya saudara yang terkasih, bahwa yang membedakan gadis bodoh dan gadis bijaksana bukan pelitanya, tapi apakah yang satu membawa minyak, yang satu tidak. Karena dua-duanya membawa pelita. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang pelita dan minyak, saya mau cerita sedikit tentang latar belakangnya. Di dalam masa itu, pelita yang dibawa, yang membutuhkan minyak, itu pertama minyak yang dibutuhkan adalah minyak zaitun. Jadi memang minyak zaitun adalah minyak utama di dalam budaya orang-orang Israel. Nah, kemudian masa itu kan belum ada lampu yang cas ulang. Nah, kalau sekarang kan dulu ya, kalau kita ini mati lampu, kita bingung cari lilin, ya, atau cari cempluk. Saya di rumah masih punya cempluk, Bapak Ibu, tapi minyak tanahnya sudah nggak punya. Nah, sekarang kalau kita ini butuh lampu, ketika lampu pemadaman PLN, kita mungkin punya lampu cas, ya, yang bisa dicas itu. Atau paling enggak ya HP lah, ya ada lampunya begitu. Nah, saudara, zaman dulu nggak ada. Jadi pelita itu ya dibawa, kemudian dikasih minyak, dan minyak itu dimasukkan ke dalam pelita itu kurang lebih selama 15 menit sekali. Nah, ini sekarang kita sudah mulai agak paham ya, bahwa durasi pemakaian minyak dalam pelita itu orang-orang Israel itu semua udah tahu. Bahwa satu pelita itu durasi menyalanya itu kurang lebih 15 menit. Sehingga kalau misalkan gadis-gadis itu menunggu semalaman, mereka bisa memperkirakan mereka membawa minyak berapa jerigen, itu sudah mereka perkirakan. Karena apa? Karena pelita itu dituangkan ya, dicas lah gitu ya, selama 15 menit sekali. Bicara apa ini? Rutinitas. Setiap 15 menit diisi, setiap 15 menit diisi dan seterusnya. Terus minyak ini bicara apa? Secara rohani memang minyak ini bicara tentang karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang diberikan kepada kita. Tetapi bukankah minyak ini juga bicara tentang bahan untuk membuat sesuatu itu terbakar dan menyala? Tanpa ada minyak, pelita itu enggak menyala. Jadi di sini apa yang menjadi implikasi rohani buat kita?
Kalau kita menunggu Tuhan, maka kita dibutuhkan adanya kesetiaan dan kesiapan. Setia apa? Setiap 15 menit minyak itu diisi, setiap kali kita berjaga-jaga adalah setiap kali waktu tertentu kita beribadah. Ada ibadah yang rutin, ada doa yang rutin, ada persekutuan yang rutin. Itu adalah kesiapan kita sebagai gadis yang bijaksana. Amin. Setiap minggu kita ibadah, rutin gitu loh. Ini gambaran yang jelas buat kita. Apa sih yang dimaksud dengan waspada? Waspada bukan hanya sekedar, oh saya tahu Yesus akan datang kedua kali. Oh saya tahu satu kali Yesus akan menjemput kita di awan-awan, kita kemudian naik ke sana. Oh saya tahu, bukan sekedar itu. Karena kalau sekedar itu, banyak orang yang ngerti, banyak orang yang punya pelita. Tapi pelitanya itu diisi minyak enggak? Minyaknya itu harus diisikan setiap 15 menit sekali dalam budaya Israel. Artinya apa sih? Pengiringan kita kepada Tuhan itu ada rutinitas. Makanya kitab Ibrani pernah berkata, jangan engkau sama dengan kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin gak Bapak Ibu? Jadi kesiapan kita kayak apa sih? Rutin ibadah. Setiap minggu ibadah, setiap saat berdoa, ada pokcil ikut misalkan, ada doa Kamis ikut, itu bukti kita waspada. Bukti kita itu menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena begitu teledor, kita akan tidak diangkat. Saudara, kalau kita baca ya, gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana, itu dua-duanya tertidur loh. Dua-duanya menunggu. Dua-duanya tertidur. Dua-duanya membawa pelita. Artinya sama gitu loh. Tetapi yang membedakan bijaksana dan bodoh adalah yang bijaksana itu membawa minyak. Dan minyak itu bicara mengenai kesetiaan yang pertama. Setia. Makanya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, saya mengajak dengan sungguh, ayo kita setia dalam beribadah. Amin. Setia. Sedapat mungkin kita beribadah supaya kita tidak menjadi gadis yang bodoh gitu loh. Setia, rutin. Nah, kemudian minyak tadi bicara apa? Bahan bakar untuk api itu menyala. Setelah setia, kita harus terus menyala-nyala. Paulus pernah berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada antusias gitu loh. Gak sekedar datang ke gereja tapi ogah-ogahan. Ya daripada nanti gak enak jadi orang Kristen kok gak ibadah, ya datanglah ibadah. Tapi di ruang ibadah bersama dengan Tuhan, kita agak ogah-ogahan, kita agak malas. Itu membuktikan mungkin minyak kita ini bukan minyak yang kualitas bagus, ya kan? Kualitasnya jelek. Minyak itu harusnya menjadi bahan bakar buat kita untuk kita itu bersemangat dengan luar biasa, antusias kepada Tuhan. Ini pentingnya tentang pelita dan minyak ini. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan waspada? Sederhana. Waspada adalah bagaimana kita memiliki rutinitas di dalam ibadah kepada Tuhan dan memiliki semangat di dalam mempermuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, ketika gadis bodoh itu kemudian kehabisan minyak dan tidak bisa masuk, yang ada apa saudaraku? Penyesalan, dan penyesalan itu enggak tergantikan. Saya akan bacakan ayat 11 dan yang ke-12. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, ya gadis-gadis yang bodoh itu, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Perhatikan baik-baik saudara, penyesalan itu selalu di akhir perjalanan. Tidak ada penyesalan itu di awal perjalanan, selalu di akhir. Orang mungkin berkata begini, saya kan masih muda, masih kuat, ngapain sih deket-deket sama Tuhan, ngapain rajin-rajin ke gereja, nanti saja.
Kalau sudah tua, udah nggak kuat apa-apa, saya baru datang ke gereja. Jangan punya pemikiran kayak begini. Begitu engkau undur dari pekerjaan Tuhan, undur dari ibadah, siapa tahu tiba-tiba Tuhan panggil saudara. Nyesel saudara. Ketika engkau dipanggil dalam posisi yang tidak sebagai gadis yang bijaksana. Yang kedua saudara, penyesalan itu selalu diakhiri kekecewaan. Pintu sudah ditutup, tidak bisa masuk lagi, kecewa mereka. Tidak bisa ikut pesta bersama dengan sang mempelai pria tadi. Saya teringat saudaraku betapa kecewanya ketika kita ketutup pintu yang kita ingin masuk ke sana. Satu kali saya ada pelayanan ke Kalimantan saudara, ke Kalimantan Barat ya, saya agak lupa kotanya. Pesawat sudah punya tiket ya, dan saya sudah di bandara. Kesalahan saya adalah saya mampir ngopi dulu itu. Nah, ketika enak-enaknya minum kopi, tiba-tiba ada sound yang suara itu ya, pengumuman ya, pesawat jurusan ini gitu kan akan segera berangkat, tolong para penumpang mempersiapkan diri. Waduh, langsung kopi tak taruh, koper saya angkat, cepat-cepat lari. Agak jauh sedikit. Begitu dekat di gate-nya, di pintu gerbangnya, beberapa orang yang sudah ada di situ mengatakan, maaf, Bapak terlambat. Berapa menit saya terlambat saudara? Tidak sampai 5 menit. Pintu sudah ditutup. Saya ngotot, ini saya ada perjalanan penting gitu. Saya sudah beli tiket, saya sudah mempersiapkan diri dan sebagainya. Petugas itu tetap ngotot, tidak bisa. Kalau Bapak mau komplain, datang ke kantor kami di lantai 1. Saya turun ke lantai 1 Bapak, saya komplain. Tetap nggak bisa. Karena saya hanya terlambat belum 5 menit. Apa yang terjadi? Kekecewaan. Tiketnya sia-sia, hangus, rugi uang. Pelayanan saya di Kalimantan batal, dan kemudian saya harus pulang kembali ke Malang. Saudara, kekecewaan itu tidak ada gantinya. Kalau tadi saya ketinggalan pesawat, kerugian saya cuma uang, waktu, dan tenaga. Tapi kalau saudara ketutup pintu kerajaan sorga, kerugian saudara besar. Engkau tidak akan menikmati sukacita di dalam kerajaan sorga. Engkau tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam perjamuan makan malam di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya menjelang Natal ini, jangan kita hanya mempersiapkan diri Natal kedatangan Tuhan secara fisik, tapi juga secara rohani. Persiapkan rohani kita, tidak hanya menyambut kedatangan Yesus dalam peristiwa Natal, tapi juga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan jadi gadis yang bodoh. Jadilah gadis yang bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Haleluya Yesus.